Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu Bapak, atau cucu Ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita,
Dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan
Ibadah Minggu Natal ini kita nyatakan dengan wujud syukur dan puji-pujian kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan ini. Amin. Damai dan sukacita Natal yang menaungi kehidupan manusia serta kasih Allah menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Allah yang menyapa manusia melalui diri Yesus Kristus adalah pernyataan bahwa Ia adalah manusia yang seutuhnya. Namun juga sejatinya Allah seutuhnya dalam satu pribadi. Bertumbuh melalui kehidupan keluarga yang mengasihinya juga dengan didikan sesuai adatnya, namun yang membedakannya dengan manusia lainnya, yaitu memiliki hikmat yang sama dengan Allah, sehingga bertumbuh dengan pengertian, maksud dan rencana Allah pada dunia dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia, sebagaimana dituliskan dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Marilah kita nyatakan tobat kita dalam doa. Sebagaimana manusia yang lahir dan hidup di dunia, suka dan duka dunia dirasakan oleh Kristus. Namun ia tetap bertumbuh di dalam kehendak Allah. Semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita sudah mengikut teladannya? Saat suka dan duka dunia silih berganti, setiakah kita untuk tetap berlaku sesuai kehendak Allah?
saat harapan dan tatapan datang silih berganti. Apakah kita tetap bertumbuh untuk mengenalnya atau malah menjauh dari dekapan kasih-Nya? Ya Allah yang mulia dan penuh kasih karunia, saat ini kami datang kepadamu memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Saat ada duka dan luka, tantangan dan ancaman, kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, sehingga kami mengabaikan hikmat ilahi yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah kami ya Allah, kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan teladan-Mu. Di dalam nama Kristus, Anak Allah yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Amin. Berita sukacita diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janjilah makalah kena, sabda Nabi pada masa lampau. Janjilah makalah kena, zaman baru cerah datang. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih dunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyi yang menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur karena di hari Minggu Natal ini kami masih diberikan kekuatan untuk bersekutu bersama meskipun secara virtual. Karena itu kami percaya masa raya Natal yang kami masuki ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk kami semakin diasah dalam hikmat Tuhan, menyatakan kasih dan juga kekuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Karena itu kami percaya kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang akan menguatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh meneguhkan hikmat
yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu berfirman-Lah ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, karena kami berdoa dan menyatakan pengharapan kami ini hanya di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Bagian dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 ini sebuah perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya.
Hari Minggu Natal ini bacaan Alkitab kita meloncat dari masa kanak-kanak Yesus. Sebuah lompatan waktu yang begitu cepat. Kemarin kita baru saja merayakan kelahiran Yesus dan bayi Natal. Tetapi hari ini hanya dalam waktu 1 hari terjadi lompatan yang begitu besar dengan masa Yesus sudah 12 tahun. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita tidak bertemu untuk waktu yang cukup lama, atau mungkin kita menjalani rutinitas keseharian kita begitu padatnya, sampai-sampai kita masuk pada suatu jeda yang membuat kita terkaget dengan begitu cepatnya sebuah pengalaman dirasakan. Waktu seolah-olah cepat berlalu. Pengalaman seperti itu sering dialami oleh banyak orang tua. Orang tua seringkali terkaget-kaget ketika baru saja rasanya menjalani masa perawatan anak-anak yang baru lahir. Lalu tak terasa anak tersebut sudah besar. Tidak disangka yang kemarin baru ada di tempat tidur dengan segala bantuan untuk merawat, tiba-tiba tersadar anaknya sudah berlari-lari ke sana kemari. Ada banyak orang tua, bahkan juga keluarga di masa pandemi ini juga dikagetkan dengan perubahan yang drastis. Karena tadinya bertemu dalam suasana yang rutin, tiba-tiba tidak bertemu untuk waktu yang lama, lalu kita bertemu kembali, terjadi perubahan-perubahan. Loncatan waktu yang kadang tak terasa itu justru mau menantang orang tua mengkritisi masa pertumbuhan anak-anaknya. Apakah dalam loncatan waktu yang seringkali tidak disadari begitu cepatnya, orang tua merasakan syukur akan perawatan yang mereka sudah nyatakan bagi anak-anak mereka, atau justru penyesalan seandainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Yesus pada umur 12 tahun di bait Allah ini yang mendasari pembacaan Alkitab kita pada hari ini memperlihatkan bagaimana orang tua dapat menyikapi pengalaman yang mungkin mengecewakan atau menyedihkan sebagai sebuah kesempatan belajar berhikmat dalam Tuhan. Kita menyaksikan bersama bagaimana dalam pembacaan Alkitab kita melihat tindakan yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf. Di satu pihak dia sangat percaya anaknya sesuai seperti yang dia harapkan. Karena itu setelah hari-hari perayaan dijalani di Yerusalem, mereka menganggap bahwa sudah seharusnya Yesus anak mereka ada bersama-sama dengan kerabat mereka. Tetapi justru menarik, setelah 1 hari perjalanan, Maria dan Yusuf tersadarkan bahwa anak mereka tidak ada. Dan itu yang membuat Maria dan Yusuf mencari Yesus. Setelah seharian perjalanan, mereka kembali ke Yerusalem. Lalu di dalam Alkitab kita dicatat ada 3 hari yang mereka butuhkan untuk mencari Yesus. Dan ketika mereka bertemu Yesus, yang juga menarik untuk kita bersama amati, yang terjadi ketika Maria berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ada nuansa sedih,
Ada juga gambaran kekecewaan dari sosok Maria. Di sini memang tidak disebutkan bagaimana respon dari Yusuf. Yang dikemukakan di sini hanyalah pernyataan Maria. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lalu disambung lagi, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Tetapi apa yang Maria sampaikan kepada Yesus, bentuk kesedihannya dan kekecewaannya justru dijawab oleh Yesus dengan mengatakan sebuah pernyataan yang mencengangkan dan juga mungkin membuat Maria bisa jadi sangat kaget. Karena Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Sebuah pernyataan yang mungkin tidak lazim kalau itu terjadi pada usia anak-anak. Tetapi jangan salah, usia 12 tahun saat itu Yesus tengah memasuki masa remaja. Dan ketika Yesus berkata, "Mengapa kamu mencari aku?" Bisa saja pernyataan Yesus ini memicu terjadinya konflik keluarga. Tetapi dalam pembacaan kita tidak disampaikan apa yang terjadi selanjutnya, hanya sebuah pernyataan tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Hanya sebuah penegasan bahwa saat itu Maria dan Yusuf tidak mengerti kenapa Yesus mengatakan demikian. Tetapi di ayat 51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus meskipun menyatakan, "Mengapa kamu mencari aku?" dan orang tua mereka tidak. Juga orang tua Yesus tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan, tetapi toh Yesus pulang juga bersama kedua orang tuanya. Dan di sini dicatat oleh penulis Injil Lukas, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ada satu kalimat lagi yang dikatakan, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Sikap Maria ini menjadi gambaran dari tindakan orang tua melihat peristiwa yang dapat disebut sebagai pengalaman kecewa atau pengalaman sedih, justru digunakan sebagai kesempatan introspeksi diri. Maria justru melihat pengalaman kekecewaannya dalam mendampingi anaknya justru sebagai kesempatan baginya untuk mengintrospeksi dirinya. Dan inilah sebuah kekuatan orang tua ketika orang tua mampu membuka diri. Saat orang tua membuka diri, berarti orang tua mau menerima hikmat Tuhan. Saat orang tua tidak menganggap dirinya sebagai yang paling benar, tidak menganggap kekuasaan sebagai orang tua yang patut diterima dengan sangat mutlak, tapi justru membuka diri menjadi tanda bahwa orang tua mau menerima hikmat Tuhan. Dan ketika orang tua mau menerima hikmat Tuhan, berarti orang tua ini mau semakin dibentuk untuk mengasah kualitas diri sebagai orang tua. Bagaimana melalui sosok orang tua Yesus, Maria, dan Yusuf, kita bersama belajar bahwa kesediaan orang tua belajar dari anaknya sekalipun adalah sebuah tanda bahwa orang tua siap dipakai Tuhan dalam segala keterbatasannya menjadi rekan sekerja Allah dalam memelihara dan mengasuh anak atau anak-anak
yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Betul bahwa pernyataan yang mengatakan tidak ada orang tua yang berpengalaman jadi orang tua. Ya, tetapi pernyataan ini perlu untuk dilengkapi. Karena memang tidak ada orang tua yang berpengalaman menjadi orang tua, maka bagaimana pentingnya sebuah kesediaan orang tua untuk menjadikan pengalaman pendampingan anak yang mungkin mengecewakan, membuat sedih sebagai kesempatan untuk dibentuk Tuhan. Karena orang tua pernah menjadi anak, tetapi tidak semua anak pernah dan akan menjadi orang tua. Penelitian terbaru mencatat bahwa banyak anak-anak hidup dalam kekecewaan karena kehilangan sosok orang tua yang mendampingi. Bukan soal orang tua sibuk, bukan. Tetapi justru karena orang tua tidak peduli dan menggunakan kekuasaan sebagai orang tua dengan sewenang-wenang. Semua kebutuhan sekolah bisa jadi tercukupi. Semua kebutuhan anak bisa jadi terpenuhi. Tetapi orang tua memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan dan keinginan anak tanpa kepedulian, tanpa hikmat dari Tuhan. Hanya mengandalkan sebuah keinginan supaya tidak diganggu, tidak disibukkan, tidak dipersulit oleh anak-anak mereka. Rebecca Ines dalam surveinya terhadap 9.000 orang tua, di situ dia menemukan ada 5 tantangan terbesar menjadi orang tua. Salah satunya adalah orang tua tidak tahu harus bagaimana memperlakukan anaknya yang tidak bisa diam. Alhasil, ada banyak orang tua yang mencoba mendiamkan anaknya menggunakan gadget. Lalu setelah diberikan gadget, apa selesai? Anaknya menjadi bisa diam. Ya, untuk beberapa saat anaknya menjadi bisa diam. Tetapi orang tua itu tidak tahu efek yang dialami oleh anak yang didiamkan dengan gadget. Ada banyak anak-anak yang kecanduan gadget sedemikian rupa. Dan akhirnya mereka menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena kecanduannya. Dan di sini ditunjukkan oleh Rebecca Ines bagaimana justru itu terjadi ketika orang tua akhirnya tidak peduli. Tidak mau mencari hikmat dalam pengasuhan anak-anak mereka. Kalau pada hari Minggu ini kita diingatkan bagaimana peran penting orang tua untuk bisa belajar seumur hidup. Karena tidak pernah ada kata selesai menjadi orang tua. Maka bagaimana justru kepada kita yang sudah menjadi orang tua, yang akan menjadi orang tua, punya keterbukaan untuk belajar dari yang lebih muda, termasuk yang namanya anak-anak. Bagaimana belajar kepada yang lebih muda dalam hal ini anak-anak untuk membiarkan diri dipakai Tuhan, untuk membiarkan hatinya disapa oleh Tuhan, untuk membiarkan matanya dibukakan oleh Tuhan, untuk membiarkan telinganya dicelikkan oleh Tuhan, untuk bisa mendengar orang-orang yang ada di sekitarnya, teristimewa anak-anak yang mereka miliki, yang mereka dapatkan, yang ada bersama mereka. Kita bersama yang akan dan telah menjadi orang tua dipertentangkan bagaimana
kita menyatakan diri sebagai rekan sekerja Tuhan. Kalau Maria dan Yusuf saja akhirnya mereka belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan kepada mereka. Sehingga peristiwa yang mengecewakan itu menjadi kekuatan untuk mereka mengasah kemampuan mereka, keterbukaan mereka sebagai orang tua dalam menyatakan pendampingan bagi Yesus. Karena itu di ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita rindu memiliki anak-anak yang bukan hanya dikasihi oleh manusia, tetapi juga dikasihi Allah. Karena itu mari kita mohon hikmat Tuhan, supaya anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi kekuatan untuk kita terbuka akan hikmat Tuhan. Bukan sekedar kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari sekedar kita memilih mana yang benar. Tapi hikmat Allah menguatkan kita untuk memilih yang benar di saat yang tepat. Tuhan menguatkan kita untuk menjadi orang tua yang penuh dalam hikmat Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita dapat menyaksikan pertumbuhan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam hikmat dan kasih karunia Tuhan. Kalau Yesus yang telah lahir itu dipenuhi hikmat dan kasih karunia, kita pun rindu menjadi orang tua yang terberkati. Karena anak-anak kita juga tumbuh dalam kepedulian orang tua yang mendapatkan hikmat Tuhan dalam menyatakan pengasuhan bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa permohonan kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami terus memohon hikmat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan dengan berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Ketika kami sebagai gereja-Mu Tuhan pakai untuk menyatakan hikmat Tuhan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, kuatkan gereja-Mu supaya hikmat-Mu memampukan kami untuk melayani Engkau dalam segala keterbatasan kami, tapi dengan segala kekuatan, kuasa, kasih Tuhan yang menyatakan kebaikan. Karena itu kami bersama menyerahkan hidup bergereja kami dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga kami berdoa bagi setiap orang tua yang tetap merindukan hikmat Tuhan nyata ketika menjadi orang tua dalam mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan. Kiranya hikmat-Mu memampukan setiap orang tua untuk melihat akan rencana kasih Tuhan melalui keberadaan anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena itu kami bersama mau menyerahkan keluarga-keluarga kami
setiap orang tua, setiap anak-anak, bahkan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, antara menantu dan mertua, antara orang tua dan anak, menjadi ikatan yang menyatakan hikmat Tuhan yang meneguhkan dan memampukan mereka untuk menyatakan kesaksian sebagai keluarga-keluarga Kristiani. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkan pengharapan setiap keluarga di hari Natal ini untuk menjadi kekuatan bagi kesaksian hidup beriman kami. Karena itu kami bersama juga mohon supaya masa raya Natal yang kami rayakan ini juga menjadi kekuatan untuk kami bersaksi dalam kehidupan kami yang senantiasa menjaga protokol kesehatan, juga menjaga berbagai anjuran pemerintah untuk kami menahan diri dari pertemuan-pertemuan yang kami rindukan bersama dengan sanak keluarga maupun juga bersama berbagai saudara-saudara kami yang lain. Tapi biarlah kami boleh memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hikmat Tuhan menjadi kekuatan untuk kami tetap merasakan ikatan tali kasih yang terpisah oleh jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Karena itu kami bersama mau menyerahkan perayaan masa Natal kami dengan segala keterbatasannya di masa pandemi ini dalam kekuatan kasih Tuhan. Akhirnya kami bersama berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang bergumul dalam kelemahan fisik, entah itu karena sakit penyakit ataupun karena lanjut usia. Tuhan menguatkan setiap saudara-saudari kami untuk tetap hidup berpengharapan di dalam Engkau. Hikmat Tuhan yang memampukan saudara-saudari kami untuk terus menyandarkan segala pengharapan hidup mereka di dalam dan bersama Tuhan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Dengarlah dan sambutlah setiap doa yang terkatakan maupun terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah serta mampukan kami untuk mengerti jawaban doa yang Tuhan nyatakan. Karena kami berdoa dan memohon hanya di dalam belas kasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir dan telah mengajar kami bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur atas kehadiran Allah di tengah dunia. Dengan memberikan ungkapan syukur dengan sukacita dan kerelaan hati, sebagaimana yang telah Yesus teladankan bagi kita melalui pengorbanan yang sempurna bagi keselamatan dunia. Dan ungkapan syukur kita hari ini dilandasi dari Mazmur 148 ayat ke-13. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki, atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Mari kita berdoa. Seperti para gembala yang datang ke Betlehem untuk melihat dan bersyukur atas kelahiran Juru Selamat. Saat ini kami pun datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas hikmat dan kasih karunia yang hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Kiranya hikmat ilahi memimpin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pembawa sukacita dunia, kami berdoa dan bersyukur. Dalam gelap terang bersinar, Yesus lahir di palungan. Janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kaum gembala bersukacita bertemu Sang Bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kalau wabah melanda dunia, kita meratap berharap bersama Dia, Sang Immanuel. Fajar baru kan tersingkap. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Masuklah dalam ruang ibadah kehidupanmu dengan hikmat Allah. Dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menyapa hatimu dengan membuka
mata dan telingamu untuk melihat dan mendengar orang-orang yang ingin Allah rengkuh. Dan kiranya engkau diberi kemampuan untuk dapat menjangkau dengan hangat bagi orang-orang yang membutuhkan kasih dengan hikmat dan kasih yang dari Allah dalam kehidupan yang telah Ia anugerahkan. Amin.